di atas laut berpakaian batik. Cakep. Siapa takut Keisha cantik? Aduh. Gak ada yang sopan pada pemerintah. BEM UI ledek Jokowi udah terus-menerus jadi cover story Tempo. BEM UGM udah kasih nilai pada Jokowi bahwa dia ada alumnus yang paling memalukan. Memperlihatkan ketidaksukaan pada kekuasaan melalui survei Kompas kemarin 28,9%. Nah, artinya kembali lagi terkait tentang politik santun yang Bung Rocky sampaikan tadi di awal, apakah tidak kontradiktif di dalam undang-undang dan dasar negara kita yang mengatakan ada demokrasi, Pancasila, kemudian beradab dan seterusnya. Jangan sampai nanti lantas kita mengajukan kritik yang keras kepada pemerintah, kembali kita dikatakan biadab sebagai seseorang secara personal. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya. Demikian Bung Rocky, terima kasih. Oke, Demokrat. Hanya Demokrat yang keraguan-raguannya itu terbaca di baliho. Kami pro Prabowo, nggak ada, semua baliho itu nggak ada foto Gibran di situ. Saya terakhir ketemu Pak SBY kira-kira 2 bulan lalu, ngomong panjang lebar. Pak SBY itu punya forum dengan saya. Setiap bulan kita diskusi buku di situ di Cikeas. Jadi saya tahu perkembangan partai itu. Jadi balik pada soal tadi bahwa Demokrat kalau dia tidak bergabung dengan salah satu kubu, dia nggak akan ikut pemilu 2009. Didiskualifikasi. Dia pergi ke Megawati, Megawati tolak, maka terpaksa pergi pada Prabowo. Itu pragmatisme partai. Beda dengan sikap SBY sebagai seorang negarawan. Beda. SBY mesti pikirin ada partai, nanti partai tiba-tiba bubar segala macam. Tetapi saya tahu jalan pikiran SBY itu. Saya jauh lebih tahu dari semua kader Partai Demokrat. Pasti bisa pastikan itu. Nah, sinyal itu memberi celah bagi pemilu yang melihat gimmick dari Partai Demokrat. Nah, kepastian ini yang sedang ingin kita coba untuk dihasilkan dari Golkar misalnya tuh. Dari mana lagi? Dari PAN misalnya. Tapi kita tahu tukar tambahnya apa? Kenapa Golkar nggak ikut SBY misalnya? Kami pro Prabowo, Gibran nggak ada fotonya tuh. Tetap dipasang. Artinya potensi Golkar untuk kena sprindik Jokowi itu tinggi, itu aja. Iyalah. Kenapa PAN akhirnya bilang PAN itu adalah partainya Jokowi? Karena ketakutan Sulhas. Kasusnya banyak. Yes, iya. Memang itu dasarnya yang saya mau terangkan tadi. Saya hafal satu persatu semua kasus itu di luar kepala saya karena saya orang ngadu aja. Jadi balik pada ide tadi itu bahwa memang kita ingin ada generasi yang mengikuti jalan pikiran para founding parents kita. Jangan sebut founding fathers karena di antara para pemimpin bangsa awal itu bukan cuma laki-laki, ada 5 perempuan di situ disebut founding parents atau founding person. Kadang-kala tuh Pak Jokowi founding fathers, dia nggak ngerti sejarah. Buat di dalam konstituante ada 5 perempuan di situ yang debat dengan laki-laki itu dasarnya begitu. Balik pada soal tadi itu. Anak muda di seluruh dunia, kalau saya bolak-balik dari mancanegara itu, ketemu dengan anak muda Eropa, ketemu dengan anak muda Indonesia yang ada di Eropa. Satu waktu saya ceramah, belum lama ini, 3-4 bulan lalu. Saya muter-muter Eropa. Berhenti di Polandia. Mahasiswa Indonesia di situ tahu saya ada di situ. Saya ada acara lingkungan di situ. Dekat saya, Pak Rocky, kita mau ngobrol. Mereka ngobrol. Lalu ada 2 perempuan Indonesia lagi belajar doktor S3 di Eropa itu. Angkat tangan. Dua-duanya dari ITB. Pak Rocky, saya mau ngomong. Oke, silahkan. Dia dan temannya yang perempuan bilang begini, kami dapat beasiswa dari presiden
LPDP. Ya bagus dong. Tapi sekarang kami frustrasi Pak. Udah mau selesai S3. Bagaimana Pak? Kalau kami memutuskan untuk tidak pulang ke Indonesia. Kenapa nggak pulang? Ya itu masalahnya. Kalau kami nggak pulang, kami harus bayar denda. Berat bagi dia. Dia bilang bayar aja kan nggak pulang kan. Masalahnya bukan itu Pak. Tuh. Masalahnya kalau kami pulang ke Indonesia, kami akan kembali ke dinas yang mengirim kami. Dan kami harus bertemu dengan atasan kami yang akan mempekerjakan kami untuk memarkup anggaran lagi. Bayangin Pak. Dua anak ini cemas ada di Eropa. Kalau dia nggak pulang, dia malu. Dia dibiayai oleh presiden, tapi nggak pulang. Itu kalau dia pulang, dilemanya dia akan jadi pembantu seorang koruptor karena statusnya ASN. Dilema itu mau diputuskan bagaimana coba? Saya bilang nggak usah pulang. Carikan pembenaran Pak Rocky. Saya bilang begini, Anda dapat beasiswa karena pajak saya, bukan karena Jokowi kasih padamu. LPDP itu dulu dibikin di era SBY. Namanya beasiswa presiden. Tapi Pak SBY sadar jangan sampai jadi kultus, maka diubah jadi beasiswa negara. Itu dasarnya. Tapi kan dielulukan ini dikasih sama Jokowi itu. Nggak ada. Itu uang rakyat dikumpulin, di-keep menjadi dana abadi. Bunganya dipakai untuk beasiswa. Dana abadi dari siapa? Dari Jokowi. Ya dari kita semua yang bayar pajak. Dilemanya di situ. Dan mereka mengerti bahwa oke, kalau itu sama seperti yang mahasiswa-mahasiswa yang dapat apa namanya itu beasiswa KIP apa-apa itu. Iya. Apa namanya? KIP. Dapat kamu? Enggak. Iya. Kan merasa karena dapat beasiswa KIP, maka nggak boleh kritik pemerintah. Lo KIP itu uang rakyat untuk menaikkan IQ kalian. Kalau IQ kalian nggak naik-naik, kalian nggak bakal kritik pemerintah. Justru IQ kalian naik, maka kalian kritik pemerintah. Jadi bayangkan misalnya hak rakyat untuk cerdas dimanipulasi seolah-olah itu kami kasih kalian beasiswa, tapi kalian mesti sopan ya pada pemerintah. Kan kurang ajar. Itu bukan duit negara, bukan duit pemerintah, duit kita yang bayar pajak. Jadi anak-anak muda itu ngerti sekarang bahwa, oh ya memang kita boleh kurang ajar. Saya ajarin mereka untuk kurang ajar memang. Kalau saya ceramah semua, ya silakan kurang ajar. Karena kekurang ajaran terhadap kekuasaan itu pahalanya ada di surga. Cari ayatnya. Ada ayatnya. Biasanya yang kurang ajar itu ditangkap, Pak. Iya, ditangkap. Ditangkap, kenapa? Iya, kenapa nggak ditangkap? Harusnya Bapak udah di penjara. Memang saya mesti udah di penjara. Jadi soal semacam ini yang mesti kita pikirkan secara cermat. Kami tidak suka orang yang kasar kecuali terhadap pemerintah yang lalim. Ada ayatnya, cari. Entah hadis, entah ayat Quran. Dalam agama juga itu perintahnya. Jadi kita mau dibilang supaya bersopan-sopan pada kekuasaan. Itu yang saya kritik terus. Ngapain sopan pada kekuasaan? Kekuasaan itu harus kita imbangi dengan kritik yang paling tajam sekalipun. Dasarnya itu. Jadi sekali lagi, semua anak muda sekarang itu gak ada yang sopan pada pemerintah. BEM UI, ledek Jokowi udah terus-menerus jadi cover story Tempo. BEM UGM udah kasih nilai pada Jokowi bahwa dia ada alumnus yang paling memalukan. Ya tinggal kita tunggu PDIP bilang bahwa Jokowi adalah kader partai yang paling dungu. Ya kan udah dasarnya begitu, tapi kenapa PDIP nggak mau ngomong? Takut kena sprindik, takut Puan Maharani kena panggil KPK. Jadi soal itu mesti kita buka. Kan mestinya suara semacam ini datang dari anggota parlemen, bukan dari saya tuh. Logikanya begitu. Jadi kan ajaib, kalian minta tolong saya buat bicara. Padahal kalian adalah wakil saya, terbalik-balik. Itu yang saya kritik terus kan. Bicara dong tuh. Pakai data saya, pakai argumen saya. Kan kalian punya hak imunitas, saya nggak punya hak. Kalian ngomong nggak kena
deli. Saya ngomong kena deli. Di polisi itu laporan tentang saya ada 35 sekarang. Potensi ditangkap bisa. Tergantung kondisi politik. Tapi saya mau jujur mengatakan bahwa generasi baru memperlihatkan ketidaksukaan pada kekuasaan melalui survei Kompas kemarin. 28,9% menyatakan diri undecided voters. Anda bayangkan, 28% masih menanti dan gak mau menyatakan pilihan hari ini. Tinggi gak itu? Tinggi sekali. Biasanya cuma 9%, 8%. Ini 28%. Siapa mereka? Pasti anak muda, pasti mahasiswa, pasti LSM. Mereka potensial jadi golput, potensial untuk dipindahkan suaranya dengan kemampuan argumen. Jadi semua partai yang sekarang bilang kami dapat 15%, kami 20%, iya. Partai mahasiswa pada anak muda itu 28% sekarang, 28,5%, mungkin setelah 30% setelah lihat debat. Itu masalah kita. Yang tadi krisis gak kita? Krisis bangsa ini. Bayangin misalnya tuh, legitimasi dari 28% lebih tinggi dari legitimasi Gerindra dan PDIP itu. Kalau dia bikin partai, dia menang tuh 28%. Itu yang dicoba di Kanada, dicoba di Prancis, anak muda bikin partai dapat suara itu. Karena legitimasi dari orang-orang partai-partai lama itu udah hilang. Jadi saya mau terangkan itu teman-teman, sekali lagi sebagai tanda persahabatan saya dengan teman-teman di Mataram, supaya kita bisa terkoneksi dengan akal sehat. Itu aja tuh. Saya nggak punya masalah pribadi, saya berteman dengan semua ketua partai, tapi saya tetap katakan pada mereka, Anda berteman dengan saya, tapi jangan sekali-sekali halangi saya mengucapkan kritik pada saudara. Dan sebagian besar berupaya untuk mengerti. Terutama dalam keadaan setelah ada keputusan MK. Itu semua akhirnya sepakat bilang, ini memang lembaga ini krisis. Semua institusi demokrasi kita mengalami krisis. Nah, saya berharap bahwa ada kecamba baru, ada tunas baru, tunas pikiran baru dari teman-teman di Mataram untuk mengatakan bahwa tidak ada yang tidur pulas hari ini. Kendati semua politisi tidur, tapi yang bangun datang dari matahari terbit dari puncak Gunung Rinjani. Terima kasih. Luar biasa sekali, berikan aplaus yang meriah sekali lagi buat Bung Rocky dan Bapak Ibu yang masih penasaran. Sepertinya diskusi kita cukup panjang, tidak akan selesai kalau tidak diselesaikan. Oleh karena itu nantinya Bapak Ibu yang ingin bertanya atau masih penasaran bisa langsung mungkin hubungi Bang Rocky di Instagramnya juga, boleh langsung bertanya. Saya nggak punya sosial media ya, saya nggak punya Twitter. Dulu Twitter saya itu pengikutnya kira-kira 2,5 juta. 2 hari sebelum Presiden Jokowi terpilih yang kedua kalinya, Twitter saya dirampas orang, hancur. Saya nggak punya Instagram, pakai nama saya banyak. Twitter yang pakai nama saya, jangan sekali-sekali percaya itu. Saya tidak punya media sosial, kecuali FNN. Dan itu pun punya FNN pakai nama saya tuh, Rocky Gerung. Jadi begitu. Dan jangan handphone saya, jangan tanya handphone saya, karena handphone saya disadap, nanti saudara kena sadap tuh. Oke, berarti the next agenda kita akan datangkan lagi Bung Rocky. Setuju, Mustafa? Oke ya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, tentunya apapun yang menjadi diskusi panjang kita tadi, semoga bisa mendapatkan pembelajaran dan pengalaman buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kisah tutup dengan pantun dan bisa dijawab cakep gitu ya. Di atas laut berpakaian batik, warnanya merah berbintik-bintik. Kalau ikut ajang politik harus siap menerima kritik. Terima kasih, saya Keisha Aulia mengucapkan terima kasih sekali lagi buat teman-teman semua, Bapak Ibu yang sudah hadir di sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atas laut berpakaian batik. Cakep. Siapa takut Keisha cantik? Aduh, harusnya ada video tadi ya. Ada yang merekam nggak sih? Oh, ada Mas Nova standby. Terima kasih Bung Rocky. Boleh